Halo semuanya, perkenalkan saya Fuad Bafteri Fatona. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit storytelling tentang BOP atau Board of Peace. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat diakhiri melalui kerjasama antar negara? Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2026, lahirlah sebuah organisasi internasional yang bernama Board of Peace atau BOP. Dalam video ini kita akan mengenal sejarah berdirinya, tujuan anggota, serta peran penting Board of Peace dalam mewujudkan perdamaian yang ada di dunia. Nah, sejarah berdirinya Board of Peace atau BOP yaitu merupakan sebuah organisasi internasional yang telah dibentuk untuk mendukung pembangunan perdamaian di wilayah yang mengalami konflik. Gagasan pembentukannya pertama kali diumumkan pada tanggal 29 September 2025. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 November 2025. Pembentukan organisasi ini memperoleh mandat melalui sebuah resolusi yang menjadi dasar pembentukan pada tanggal 22 Januari 2026. Piagam Charter resmi ditandatangani di Davos, Swiss bertepatan dengan World Economic Forum. Pendatanganan piagam tersebut dimulainya operasi organisasi ini. Nah, pembentukan Board of Peace dilatar belakangi oleh keinginan berbagai pihak untuk menciptakan mekanisme baru yang dinilai lebih efektif dalam membangun atau memproses disabilitas, rehabilitas, dan rekonstruksi wilayah yang berdampak konflik, khususnya yaitu di Gaza. Nah, selanjutnya yaitu tujuan Board of Peace. Berdasarkan piagam resminya, Board of Peace memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu meningkatkan disabilitas di wilayah yang sedang atau berpotensi mengalami konflik. Nah, dan yang kedua yaitu membantu memulihkan pemerintahan yang berjalan sesuai hukum dan dapat dipercaya masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, bukan hanya menghentikan konflik untuk sementara. Dan yang keempat yaitu Board of Peace bertujuan mengembangkan dan mengembalikan praktik-praktik terbaik dalam pembangunan perdamaian agar dapat diterapkan oleh berbagai negara dan masyarakat di dunia. Nah, selanjutnya yaitu anggota Board of Peace. Keanggotaan Board of Peace terdiri dari negara-negara yang menerima undangan untuk bergabung dan menyetujui piagam Board of Peace. Setiap negara anggota diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahnya sesuai dengan ketentuan piagam organisasi. Beberapa negara yang menjadi anggota pendiri antara lain Amerika Serikat, Indonesia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, serta beberapa negara lainnya yang kemudian bergabung setelah penandatanganan piagam. Selanjutnya yaitu Indonesia sendiri turut menandatangani piagam Board of Peace pada tanggal 22 Januari 2026 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung perdamaian dan rehabilitas Palestina, khususnya di Gaza. Peran apa saja yang ada di Board of Peace? Nah, sebagai organisasi, International Board of Peace memiliki beberapa peran penting yang harus dimiliki. Nah, yang pertama itu membangun proses atau membantu proses transisi dan stabilisasi wilayah pasca konflik. Yang kedua, itu mendukung pembangunan kembali fasilitas umum, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, mendorong kerjasama antar negara dalam menjaga keamanan dan menciptakan perdamaian dalam jangka yang panjang. Nah, yang keempat, memberikan rekomendasi dan menyebarluaskan strategi pembangunan perdamaian yang dapat diterapkan di berbagai wilayah di konflik di dunia. Nah, selanjutnya
bagian penutup, yaitu bagian akhirnya saya simpulkan, yaitu dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa Board of Peace merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 2026, menciptakan perdamaian yang berkelanjutan melalui kerjasama antar negara. Meskipun keberadaan dan pendekatannya masih menjadi bahan diskusi dan perdebatan di tingkat internasional, organisasi ini menunjukkan adanya upaya untuk mencari mekanisme baru dan mendukung penyesuaian konflik yang terkonstruksi wilayah terdampak perang. Semoga dengan semakinnya kuatnya kerjasama internasional, perdamaian tidak hanya menjadi harapan, tetapi dapat benar-benar terwujud bagi masyarakat yang berdampak konflik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.